Allah wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah, wa syukurulillah. Asya sholati wassalami li rasulillah. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Gubernur Sumatera Utara Ayahanda Haji Edi Rahmayadi. Semoga Allah selalu lindungi beliau, Allah mudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Yang sama kita hormati unsur forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Sumatera Utara yang hadir pada hari ini, UPD yang patut kita hormati dan kita muliakan, Kori internasional kita, kebanggaan Provinsi Sumatera Utara, Ustadz Haji Ja'far Hasibuan. Beliau ini merupakan kori kebanggaan asli orang Sumatera Utara yang sudah bolak-balik menjadi juara di musabaqah tilawatil Quran. Kalau beliau ini sudah berulang kali menjadi juara MTQ, Bapak Ibu, alhamdulillah saya yang berbicara di hadapan ini pun juga merupakan seorang kori, pernah menjadi juara kedua tingkat desa dari 3 orang peserta. Cuman yang satu dinyatakan sakit, otomatis peserta tinggal 2 orang. Kita berdoa kepada Allah dari generasi-generasi kita yang hadir pada hari ini akan lahir Ja'far Hasibuan selanjutnya yang dapat membumikan Al-Quran terkhusus di Provinsi Sumatera Utara yang kita cintai ini. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika datang seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siapa manusia yang paling baik dia hidup di dunia ini ya Rasulullah? Apakah orang yang paling banyak ibadah puasanya di hadapan Allah? Apakah orang yang paling banyak infak sedekahnya di jalan Allah?" Semua itu baik, kata Rasulullah, tapi sebaik-baik yang kau katakan itu manusia, yang paling baik adalah banyak manfaatnya untuk orang lain. Oleh karenanya, apapun profesi dan jabatan kita hari ini Bapak Ibu, manfaatkanlah itu hanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita di dunia ini nggak lama-lama Bapak Ibu. Saya sering sampaikan ini di mana-mana. Saya walaupun jelek-jelek kayak gini, Bang Edi Sofyan, alhamdulillah lah, sudah beberapa kali saya Pak diundang orang ceramah ke luar negeri. Ya bahkan 10 hari yang lalu baru aja saya pulang ceramah dari Turki, jalan Tuntungan belok kiri. Dan terakhir semalam sore baru aja saya pulang ayahanda ceramah dari Belanda, belakang rumah janda. Apa yang saya katakan, Bu, hidup di dunia ini nggak lama-lama, Bu. Nabi Muhammad usianya cuma 63 tahun kan, Pak? Tapi lihat, Pak, berkah umur Nabi Muhammad itu. Makanya kata Rasul, umur umatku ini nanti nggak akan jauh dari umurku, kata Rasulullah. Itu makanya kalau ada ibu-ibu di belakang umur yang udah 50 tahun ke atas, udah ya Bu, jangan lagi banyak-banyak menggatal. Semakin kuatlah takwa kita kepada Allah. Ini kadang udah umur 62 tahun, nyawa ini baru lagi pensiun 1,5 tahun yang lalu, masih lagi maki-maki MS belum. La ilaha illallah. Udahlah, gak ada yang tahu kapan kematian ini datang menjemput kita. Bu, Bu, belum hilang dari memori pikiran saya sampai hari ini sudah 1 tahun lebih lamanya. Istri wakil wali kota Medan kita, Bu Saula Adrianti Aulia Rahman, yang sampai hari ini sayalah menjadi guru tetapnya Bu di rumah dinas wali kota Medan. Mengaji kami sama Bu Kahiyang anak Pak Joko Widodo, baik-baik ibu nih Pak, sehat-sehat, nggak nampak sakitnya. Tapi lihat Bu, di usia 42 tahun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya umur ini bukan perkara panjangnya Pak, tapi perkara berkahnya. Untuk apa kita hidup sampai 89 tahun ya Pak, tapi sama cucu tak tanda, pendengaran udah hajab, pemikiran udah pikun.
Saya pernah Bu bertamu ke rumah kawan saya di Titi Kuning, Medan Johor. Saya baru pulang kuliah subuh dari Masjid Agung Kota Binjai. Begitu saya pulang kuliah subuh, saya tengok Pak posisi jam 9 pagi. Nunggu acara satu lagi, kupikir silaturahim lah sebentar main-main ke rumahnya. Begitu saya duduk Pak di teras rumah kawan saya ini, rupanya Pak dia tinggal dengan seorang kakeknya. Kakeknya ini Bu umurnya 87 tahun. Begitu saya duduk depan teras rumahnya, kakek ini pun keluar dari kamar mandi rumahnya. Saya lihat muka kakek ini basah, telinga basah, kaki basah, langsung lari ke musola dekat rumahnya. Saya berdecak kagum, Allahu Akbar, orang setua ini 87 tahun, jam 9 pagi masih rajin sholat duha. Udah habis sholat duha, ku kejarlah kakek ini Bu, ku cium tangan sama jidatnya, bolak balik ngambil berkah, macam nyium tangan tuan guru besilang langkat. Udah habis ku cium tangannya, dijawabnya, kok kenapa? Aku salut lah sama kakek. Kenapa? Umur macam kakek 87 tahun, kayak jam 9 pagi masih rajin sholat duha. Disambutnya, siapa yang sholat duha? Orang aku zuhur kok, katanya. La ilaha illallah. Ku tengok jam 9 pagi lagi masih. Kek, saya bilang, datang kawan saya ini udah latat, udah pikun katanya pula. Tengoklah Bu, umur panjang tapi tak barokah. Biarlah macam kabiro sosial kita ya Bu ya, ini om saya, ini om Dani. Saya yakin umur beliau walaupun mudah berubah tapi sudah 50 tahun ke atas Pak. Tapi lihat Bu, selalu sehat walafiat. Selalu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita yang duduk-duduk mendengarkan ceramah ini kan bakal berpulang nanti Pak semua menghadap Allah. Ketika kita kutipnya, oleh-oleh yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama contohnya mungkin kalau Bapak Ibu baru pulang dari luar kota lah barangkali. Kita kalau baru pergi dari jauh-jauh kan Pak, dapat tugas perintah dari bos. Kita kalau baru pulang dari luar kota sampai lagi ke kota Medan, apa yang ditanya sama kawan-kawan kita? Oleh-oleh. Begitulah nanti Allah menanya kita sebagai hambanya. Tengoklah mungkin kalau Pak Edi Sofyan baru pulang umroh satu keluarga, ditanya kawan-kawannya tuh nanti di rumah dinas nih yang agak-agak lancip bibirnya. Pak Edi nggak ada bawa air jam-jam. Pak Edi Sofyan nggak ada bawa kurma. Kakak tuh nggak ada bawa celak. Sama contohnya kalau saya ceramah keluar kota Bu, ditanya istri tuh. Semalam waktu ke Papua Barat saya 4 hari di sana kan Bu. Sampai di rumah di Indonesia di Medan ditanya biniku, Bang, abang kada bawa koteka, katanya Bun. Macam semalam tuh ke pasar bengkel Perbaungan kan, sampai di rumah di Medan, Bang, abang kada bawa dodol. Sore ini nggak tahu lah Pak apa yang ku bawa pulang. Kotak-kotak ini nih ya. Jadi bapak ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, bakal pulang kita nanti semua menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tujuan hidup kita di dunia ini, yang bekerja apapun profesi kita kan cuma satu Bapak Ibu. Apa Ustaz? Kita ingin hidup di dunia ini tetap dalam keadaan beriman, mati pun bila mati nanti kita tetap dalam keadaan beriman. Pantas setelah sholat doa kita selalu bilang sama Allah, Allahumma ahdina bil iman wa amitsna bil iman. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan beriman, matikan saya bila mati dalam keadaan beriman, mati husnul khotimah, mati yang baik-baik, terlepas dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana amalannya Pak Ustaz? Ini dia. Saya mau ngasih amalan sama Bapak Ibu yang beruntung hadir datang ke rumah dinas Pak Edi Rahmayadi ini. Tapi saya minta tolong kali ya Bu ya, apa yang ku sampaikan ini jangan sampai dibocorkan sama yang nggak datang. Ini kita ini ya Pak ya. Itu makanya Bu, sebelum habis sholat, sebelum fil alamina innaka hamidum majid, jangan langsung salam Pak, tambahi doa. Tuan Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilal Muhtadin memberikan bimbingan kepada kita lewat hadis Nabi dengan membaca doa,
Allahumma inni a'udzubika min azabil kubri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal. Doa hamba ini Pak Ustaz, doa supaya terlepas dari siksa kubur. Mudah-mudahan ini dapat kita amalkan sebagai tambahan motivasi ibadah kita, terkhusus di penghujung bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini senantiasa selalu berbuat baik dimanapun kita berada, lakukan hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini cuma sekali, mumpungnya masih ada pangkat, jabatan, kekuasaan sama kita, gunakan semua itu Bapak Ibu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sudah berpisah ya Pak ya, ruh dari jasad ini nanti tidak ada lagi nanti yang bisa dikenang oleh sanak, keluarga, famili, tetangga kita. Hanya kebaikan-kebaikan yang pernah kita kerjakan hidup kita di dunia ini. Tuan Haji Arsyad Tholib Lubis, salah satu pendiri Al-Jam'iyatul Wasliyah, beliau pernah mengatakan dalam sebuah ungkapannya Bapak Ibu, manusia di dunia ini rupanya Pak ada 4 macam. Ada yang pertama, manusia ini hidup, tapi selalu hidup dia di hati orang lain. Lalu ada yang kedua, ada manusia ini mati memang jasadnya, tapi selalu hidup dia di hati orang lain. Lalu ada yang ketiga, ada manusia ini hidup jasadnya hari ini seperti kita, tapi mati di hati orang lain. Lalu ada yang keempat, ada manusia ini mati jasadnya, tapi mati pula di hati orang lain. Nomor berapakah kita? Saya tidak akan sanggup untuk menjawabnya. Hanya amal kebaikan yang pernah kita kerjakan saat kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan berkah acara kita yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara, kita doakan beliau ini sekali lagi tetap menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, sehingga nanti kita berdoa kepada Allah tetap memimpin Gubernur Sumatera Utara di provinsi yang kita cintai ini. Saya doakan orang-orang yang hari ini duduk mendengarkan tausiah agama ini, inilah yang nanti akan dipilih oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, inilah saya Muhammad Yasir Tanjung menyampaikan tausiah dengan gaya yang biasa-biasa saja. Kalaupun kita harus sedikit tertawa dan tersenyum dengan tausiah singkat ini, silahkan kita tertawa. Tapi yakinlah tertawa ini hanya metode dakwah saja, supaya kita tak jenuh untuk mendengarkannya. Kalau Bapak Ibu cerdas, ada hikmah yang saya sampaikan itu tadi. Ya kalaupun Bapak Ibu kurang dengan ceramah saya, karena jadwal saya akhiri cuma inilah yang pertama dan terakhir.